Gimana kalau ucapan ana al-haq, aku adalah kebenaran, itu bukanlah pengakuan ketuhanan, tapi justru puncak kesadaran seorang hamba. Sebelum kamu benar-benar memvonis seseorang itu kafir, sebelum kamu ikut-ikutan mencap al-halaj gila, coba pahami ini baik-baik. Karena yang bakal kita bahas hari ini bukan saja cuma soal al-halaj, tapi ini soal dirimu, soal hatimu, soal apakah selama ini ibadahmu sudah pernah merasakan getaran spiritual yang terus menembus ke ruang paling dalam dari jiwamu. Salam Sang Sejati. Sebelum kita membahas Syekh Mansur Al-Halaj ini, kita harus ngerti terlebih dahulu satu kata kunci: hakikat. Apa sih hakikat itu? Kamu mungkin sering dengar istilah syariat, tarekat, hakikat, dan makrifat. Tapi kebanyakan orang menganggapnya kayak seperti tingkatan. Naik level dari syariat terus tarekat, terus hakikat, barulah makrifat. Padahal menurut Syekh Yusuf Al-Makassari, seorang ulama besar dari Indonesia yang telah diakui dunia, ternyata hubungan keempatnya itu bukanlah kayak seperti tangga, bukan level-levelan. Coba bayangin gini, syariat itu kayak kapal, tarekat itu lautan, dan hakikat itu mutiara di dasar lautnya. Kamu mau dapat mutiaranya, kamu harus naik kapal. Kapal itu harus berlayar di lautan, dan kamu harus nyebur, menyelam buat dapetin mutiaranya. Nah, disinilah letaknya. Banyak orang cuma naik kapal, sholat, puasa, zakat, tapi sebatas gerakan, sebatas ritual, beres-beres, udah selesai. Mereka gak pernah menyelam, gak pernah merasakan kedalamannya. Padahal hakikat itu bukanlah sesuatu yang terpisah dari syariat. Hakikat itu adalah jiwa dari syariat itu sendiri. Jadi kalau ada orang yang bilang, udahlah, yang penting hati, yang penting hakikat, nggak usah pusing sama syariat, itu omong kosong. Itu sama aja kamu mau dapat mutiara tapi nggak mau naik kapal, kamu nggak bakal nyampe. Nah, sekarang kita masuk ke tokoh utamanya, Syekh Mansur Al-Halaj. Beliau ini lahir di Persia sekitar tahun 858 Masehi. Dia adalah seorang sufi, seorang mistikus muslim yang sangat produktif. Konon dia punya sekitar 50 karya tulis, tapi semuanya dibakar oleh penguasa yang pada akhirnya tersisa cuma sedikit. Kenapa? Karena dia dianggap terlalu berbahaya. Al-Halaj ini sering ngomong hal-hal yang bikin para ulama dan para penguasa pada zamannya itu geleng-geleng kepala. Hingga puncaknya, dia mengucapin satu kalimat yang bikin dia harus rela mati dan jasadnya dibakar. Hukuman mati yang paling sadis pada zamannya. Kalimat itu adalah ana al-haq, akulah kebenaran. Nah, karena al-haq itu adalah salah satu nama kebesaran Allah, otomatis para ulama dan para penguasa memvonisnya sesat, kafir, ngaku Tuhan. Tapi tunggu dulu, apakah benar bahwa Syekh Mansur Al-Halaj ini mengaku Tuhan? Ini yang paling penting. Menurut para peneliti, termasuk Louis Massignon,
seorang orientalis yang mendalami kisah dan ajaran Al-Khalaj ini. Ucapan Ana Al-Haq itu terjadi dalam kondisi yang dalam dunia tasawuf disebut dengan fana. Fana adalah kondisi di mana seorang sufi kehilangan kesadaran akan dirinya sendiri. Bukan mati fisik, tapi matinya ego, matinya keakuan, matinya perasaan bahwa aku ini ada, yang secara terpisah dari Tuhan. Nah, kalau ego sudah hancur, sirna, fana, lalu apa yang tersisa? Yang tersisa adalah bakok, berkekalan terus, tapi bukan dengan kesadaran diri sendiri lagi, melainkan dengan kesadaran ketuhanan yang esa. Coba bayangin, kaca jendela yang bersih banget. Kalau kacanya kotor, kamu lihat kotorannya. Tapi kalau kacanya udah super bening, sebersih-bersihnya, kamu hampir gak lihat kacanya lagi, bukan? Karena yang kamu lihat sekarang adalah apa yang ada di sebalik kaca. Nah, Al-Khalaj itu, kacanya udah super bening, egonya udah fana, yang tersisa cuma cahaya Tuhan. Dan ketika dia ngomong, Ana Al-Haq, itu bukanlah aku pribadi Al-Khalaj yang ngomong. Disinilah banyak orang salah paham. Al-Khalaj sendiri pernah berkata, aku adalah rahasia Tuhan yang maha benar, dan bukanlah yang maha benar itu aku. Aku hanya satu dari yang benar. Bedakanlah antara kami atau aku dan Dia yang maha benar. Lihat, dia sendiri membedakan. Dia bilang, bukanlah yang maha benar itu aku. Jadi kalau ada yang bilang Al-Khalaj ngaku Tuhan, itu kurang tepat. Dia memang bersatu secara rohani dengan Tuhannya, tapi bukan berarti dia menjadi Tuhan. Itulah bedanya ittihad dan hulul. Ittihad, ruh manusia naik, bersatu dengan Tuhannya. Ini lebih mirip penyatuan cinta. Kayak dua tetesan air yang jatuh ke samudra. Begitu ia jatuh, kamu gak bisa lagi membedain mana air yang tadi dari tetesan dan mana air samudranya. Tapi tetesan itu bukan jadi samudra, dia menjadi bagian dari samudra. Sedangkan hulul, Tuhan turun dan mengambil tempat di hati manusia. Tapi ini juga bukan berarti Tuhan menjadi manusia. Nauzubillah. Banyak para guru sufi besar lainnya, mereka juga mengalami hal yang serupa. Syekh Abu Yazid Al-Bustami misalnya, beliau pernah bilang, aku adalah yang mencintai dan yang dicintai adalah aku. Tapi kenapa Abu Yazid selamat sementara Al-Khalaj dieksekusi? Karena Al-Khalaj terlalu vokal. Beliau mengucapkan hal itu di depan publik, di depan orang awam yang belum siap. Bedanya, Abu Yazid mengucapkannya hanya dalam kondisi ekstasi di hadapan Tuhannya. Sementara Al-Khalaj mengumandangkannya di muka umum, seakan-akan itu adalah kebenaran yang harus disebarkan, dan itu memang berbahaya. Nah, buat kamu yang tinggal di Indonesia, pasti nggak asing sama nama Syekh Siti Jenar, tokoh kontroversial dari zaman Wali Songo. Ia juga mengalami nasib yang serupa. Dia dianggap sesat karena ajarannya tentang manunggaling kaula Gusti, penyatuan hamba dengan Tuhannya, dan dia pun akhirnya dihukum mati. Mirip banget sama Al-Khalaj, dua tokoh dari zaman dan tempat yang berbeda, tapi nasibnya nyaris sama.
Sama-sama berbicara tentang pengalaman spiritualitas tertinggi, sama-sama dianggap sesat, dan sama-sama dihukum mati. Pertanyaannya sekarang, apakah mereka emang sesat? Atau kita sendiri yang gak siap? Ini yang bikin kita harus merenungkan ulang. Saudaraku, sang sejati, agar lebih jelas lagi, sekarang kita lihat bagaimana 4 sahabat baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali karamallahu wajhah. Mereka memiliki cara pandang yang berbeda dalam melihat Tuhannya. Abu Bakar As-Siddiq berkata, "Saya tidak pernah melihat sesuatu kecuali melihat Tuhan sebelumnya." Umar bin Khattab berkata, "Saya tidak pernah melihat sesuatu kecuali melihat Tuhan sesudahnya." Utsman bin Affan berkata, "Saya tidak pernah melihat sesuatu kecuali melihat Tuhan bersamanya." Dan Ali bin Abi Thalib berkata, "Saya tidak pernah melihat sesuatu kecuali melihat Tuhan di dalamnya." 4 sahabat mulia, 4 cara pandang yang berbeda, tapi semuanya benar dalam konteks masing-masing. Mengapa? Karena setiap orang punya kapasitas serta pengalaman spiritualitas yang berbeda. Ini juga yang dijelaskan oleh Syekh Yusuf Al-Makassari tentang 4 macam kiblat. Pertama, kiblat amal, kiblatnya orang awam, ahli syariat. Mereka menghadap Ka'bah secara fisik dan itu sah. Kedua, kiblat ilmu, kiblatnya orang-orang khusus. Sebagaimana firman Allah, "Kemanapun kamu menghadap, disitulah wajah Allah." Ketiga, kiblat asyir, kiblatnya orang-orang yang lebih khusus lagi. Ini adalah kiblat rahasia yang meliputi segala sesuatu, di mana seorang hamba melihat Tuhan dalam segala hal. Dan yang keempat, kiblat tawajuh, kiblat yang ada di hati sanubari, sejajar dengan hakikat hati. Sebagaimana sabda baginda Nabi, hati seorang mukmin adalah istananya Allah. Nah, kalau kamu masih di level pertama, kiblat amal, itu sudah bagus. Tapi jangan berhenti di situ. Jangan merasa cukup, karena masih ada kedalaman yang menunggumu untuk dijelajahi. Jadi apa yang bisa kita ambil dari kisah Al-Khalaj dan para sufi ini? Pertama, jangan terburu-buru ikut memvonis. Karena dalam Islam, vonis kafir itu bukanlah mainan. Banyak ulama besar seperti Imam Al-Ghazali, mereka juga mengingatkan bahwa mengkafirkan sesama muslim itu berbahaya. Al-Khalaj mungkin salah dalam metode dakwahnya, tapi apakah keyakinannya tentang kedekatan dengan Tuhannya itu salah? Semua tergantung bagaimana kita memahaminya. Kedua, pengalaman spiritual itu nyata, bukan cuma omongan, bukan cuma teori. Ada orang-orang yang benar-benar merasakan kedekatan dengan Tuhannya, dan pengalaman itu sulit dijelaskan dengan kata-kata, apalagi sampai ke telinga orang yang masih awam, orang yang belum pernah merasakannya sendiri. Ketiga, syariat dan hakikat itu satu, nggak bisa dipisah-pisahin. Jangan pakai dalih hakikat buat ninggalin syariat, tapi jangan juga puas cuma sama syariat, nggak pernah nyoba merasakan kedalaman hakikatnya. Dan yang terakhir, mungkin kita semua bisa belajar sesuatu dari Al-Khalaj, bukan untuk ngaku Tuhan, tapi untuk menghancurkan ego, menghancurkan keakuan, supaya kita bisa lebih dekat,
lebih sadar, lebih hidup, yang pada akhirnya kita tidak hanya menjadi orang yang beribadah, tapi menjadi orang yang merasakan kehadirannya dalam setiap helaan nafas ini. Jadi, menurutmu Al-Khalaj itu gila? Ataukah justru dia adalah manusia paling sadar di zamannya? Renungkan baik-baik sebelum kamu menjawabnya. Karena apapun jawabanmu, mungkin akan mengubah cara pandangmu tentang Tuhan, tentang dirimu sendiri, dan tentang makna sebenarnya daripada kata hakikat. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam.